Shalom Bapak Ibu, senang sekali bisa sekali lagi belajar dari firman Tuhan bersama-sama. Kita lanjut dalam seri khotbah Keluaran dan hari ini kita akan belajar dari pasal yang ke-7. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa kami sangat bersyukur ada kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan lagi. Kami minta Roh Kudus untuk mengurapi hambanya supaya hamba ini bisa menjelaskan firman Tuhan dengan baik, dengan jujur, dengan jelas, supaya nama Tuhan Yesus boleh ditinggikan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, berapa minggu ke depan ada permainan Olimpik. Jadi banyak bangsa mempersiapkan atlet-atlet mereka untuk berpartisipasi di Jepang nanti. Bangsa Indonesia pasti sudah menghabiskan banyak tenaga dan uang untuk mempersiapkan atlet-atlet di Indonesia untuk berkompetisi itu juga. Ada harapan besar atlet bola tangkis bisa menang medali emas. Jika begitu, apa tujuan bangsa Indonesia menghabiskan tenaga dan uang untuk mempersiapkan atlet-atlet tersebut? Untuk prestasi atlet itu? Untuk kesehatan keluarganya? Supaya atlet itu menjadi orang yang sangat terkenal? Saya kira tidak. Saya kira tujuannya adalah untuk meninggikan prestasi Indonesia di mata bangsa lain. Supaya seandainya ada atlet Indonesia yang menang, bendera Indonesia naik dan anthem Indonesia didengar oleh semua orang lain. Tujuan persiapan atlet Indonesia adalah meninggikan prestasi Indonesia. Ini wajar. Bangsa-bangsa lain coba itu juga untuk meninggikan prestasi bangsa itu. Pasti atlet yang menang senang juga dan merasa bangga. Tetapi yang paling penting, menurut panitia Olimpik Indonesia adalah prestasi bangsa atau prestasi Indonesia. Lebih layak lagi, Bapak Ibu, prestasi dan kemuliaan Allah. Allah memanggil dan mengutus hambanya untuk meninggikan namanya antara bangsa-bangsa lain dan memuliakan namanya. Ini menjadi tema khotbah ini. Tujuan panggilan Allah adalah kemuliaannya. Tidak rumit, tetapi jarang dilihat. Tujuan panggilan Allah adalah kemuliaannya. Bukan prestasi hamba Tuhan, bukan prestasi gereja, bukan prestasi organisasi, tetapi prestasi dan kemuliaan Allah kita. Kita akan melihat tema ini dalam kitab Keluaran pasal 7, dan bagaimana Allah melawan Mesir dan dewa-dewi Mesir, dan terus dalam tula-tula nanti, lewat pelayanan hambanya, yaitu Musa dan Harun. Mari kita membaca Keluaran pasal 7. Saya akan membaca untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, Aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu,
maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, dari orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini, akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil.
kita belajar dari teks ini, khususnya ayat 1-7, dan melihat tujuan Allah ini dan panggilan Musa dan Harun dijelaskan lebih presis lagi. Kita lihat ayat 1-7. Allah mengulangi kepada Musa dan Harun tujuan mereka, tetapi Allah juga menjelaskan lebih presis tentang tugas itu. Musa akan menjadi sama seperti Allah bagi Firaun, dan Harun akan menjadi seperti nabi bagi Musa. Apa artinya ini? Musa akan menjadi Allah bagi Firaun, yaitu firman Allah akan diberikan lewat dia. Harun akan memberitakan firman itu dan memegang tongkat Allah. Yang menarik, dalam sisa hukum Taurat setelah ini, Musa dianggap seorang nabi dan Harun dianggap seorang imam. Tetapi untuk sementara, Harun akan berbicara mewakili Allah kepada Firaun. Konsepnya Musa seperti Allah mengingatkan kita tentang Adam. Adam diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dia seperti gambar Allah di taman itu, di dalam dunia ini. Tetapi gambar itu, imago Dei, dirusak. Tidak seluruhnya, tetapi dirusak oleh karena dosa. Musa mengingatkan kita tentang apa yang hilang dalam Taman Eden. Tetapi juga apa yang akan diwujudkan dalam sejarah bangsa Israel dengan nabi-nabi, imam-imam, dan raja-raja. Selain itu, Musa adalah suatu bayangan untuk Yesus, Allah, anak Allah, dan manusia yang sempurna. Musa bukan Allah, tetapi dia adalah bayangan untuk Yesus yang adalah Allah. Kita tahu itu karena kita bisa melihat hal ini dengan kacamata salib dan kebangkitan Yesus. Yesus adalah Allah, bukan saja secara fungsional seperti Musa, tetapi secara esensinya. Jadi untuk kesimpulan, Musa dianggap Allah bagi Firaun karena dia membayangkan, dia mewujudkan tujuan atau maksud Allah untuk manusia. Untuk merepresentasikan Allah di dunia ini. Yesus yang sempurna dengan 100% mewakili, merepresentasikan Allah di dunia ini. Jadi Musa membayangkan Yesus itu dalam pelayanan ini. Nah, walaupun Allah akan mengutus mereka begitu, hati Firaun tetap keras terhadap Allah dan dia tidak akan membebaskan orang Israel. Padahal Firaun akan melihat tanda-tanda ajaib dan mujizat Allah dan akan mengalami hukuman Allah. Semuanya akan terjadi untuk apa? Apa tujuannya? Kita membaca tujuannya dalam ayat yang kelima. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Mereka akan tahu dari mujizat-mujizat dan hukuman bahwa Allah itu adalah Tuhan. Allah Israel adalah Tuhan. Itu menarik karena Musa dan Harun menaati perintah Tuhan walaupun mereka sudah tua sekali. 80 dan 83 tahun. Tidak ada batasan berkaitan dengan usia kita untuk melayani Tuhan Yesus. Lanjut, kita melihat kemuliaan dan keajaiban Tuhan mulai dinyatakan dalam tanda ular. Hal ini adalah suatu pratanda atau bayangan untuk kekalahan dewa-dewi Mesir. Kita akan belajar itu dari pasal 8, pasal 9 sampai pasal 12. Tongkat ini kita lihat menjadi seekor ular itu menggenapi firman Allah kepada Musa dalam Keluaran pasal 4. Kita ingat itu, Allah kasih satu tanda kepada Musa
seandainya orang Israel tidak percaya, dia bisa pakai tongkat Allah itu menjadi ular dalam Keluaran pasal 4. Ini tongkat Harun, dan sekali lagi mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka sangat taat. Musa dan Harun maksud saya. Itu menjelaskan ketaatan mereka. Dalam bahasa asli, kita menemukan frase ini, mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan, dalam ayat 6, ayat 10, dan ayat 20. Jadi mereka sudah belajar, mereka harus taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dan itu lanjut dalam pelayanan mereka bagi Firaun dan orang Mesir. Ahli sihir dan orang berilmu berbuat hal yang sama. Mereka ambil tongkat mereka jatuh tongkat itu, melempar tongkat itu menjadi ular juga. Apa perbedaan antara apa yang dibuat Musa dan Harun dan apa yang dibuat ahli-ahli Mesir itu? Musa dan Harun berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Orang Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Hamba Tuhan tidak pakai ilmu sihir. Mereka taat aja. Mereka pakai kuasa dari kata dan firman Tuhan. Dan ular Harun makan ular orang Mesir. Nah, yang penting di sini adalah ular dari Tuhan menelan ular Mesir. Itu membayangkan apa yang akan dibuat Allah kepada dewa-dewi Mesir. Mempermalukan mereka, mengalahkan mereka, dan menghancurkan mereka. Yang menarik, Firaun sering digambarkan sebagai orang manusia ular. Dengan ular di topinya. Firaun akan ditelan oleh Allah dan kuasanya akan dikalahkan oleh Tuhan kita. Yang menarik juga, kata yang dipakai dalam bahasa aslinya untuk menelan adalah kata yang sama yang dipakai untuk sungai Nil menelan tentara Mesir. Ular Tuhan menelan ular Mesir, membayangkan kekalahan bangsa Mesir itu. Walaupun ada contoh kemegahan Allah Israel, hati Firaun tetap keras. Ini persis sesuai dengan apa yang dikatakan Allah kepada Musa dulu. Kita lanjut. Untuk memuliakan nama Tuhan, Allah akan menyatakan kekosongan atau kesia-siaan agama Mesir. Kita lihat itu dalam ayat 14 sampai ayat 25. Sungai Nil adalah sumber kehidupan untuk orang Mesir dan Firaun. Dan sebagian penting untuk identitas mereka, untuk kehidupan mereka. Semuanya bergantung kepada Sungai Nil. Semua tanaman, kegiatan, kebudayaan itu Sungai Nil adalah sumber semuanya. Seperti pusat untuk kehidupan orang Mesir. Allah memperlihatkan lewat Musa dan Harun betapa kosongnya Sungai Nil itu. Berarti betapa kosongnya agama mereka. Betapa kosongnya kehidupan mereka tanpa Tuhan. Sungai Nil menjadi tempat yang penuh dengan darah dan bau sekali. Orang Mesir harus cari sendiri untuk air lain. Air adalah sumber kehidupan. Masa kini juga, ya, kita perlu air yang enak, yang jernih, yang bagus sekali. Kita tidak bisa minum dari air yang kotor atau air laut. Itu harus menjadi air yang jernih, yang bagus. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Dan orang Mesir tidak lagi
bisa menemukan sumber kehidupan dari sungai Nil. Nah, ini poin yang penting. Sumber kehidupan diambil dari mereka. Sepertinya Allah mau memperlihatkan bahwa Dia sebenarnya adalah sumber kehidupan. Selain itu, jika sungai Nil dianggap oknum ilahi, seperti yang dipikirkan pada waktu itu, oknum ilahi itu sekarang penuh dengan darah, kematian, kehancuran. 3 kali ada frasa, kupukul air yang di sungai Nil. Inilah mengacu ke hukuman Allah di atas Mesir dan sumber kehidupannya. Orang sihir buat yang sama, tetapi tulah ini adalah di dalam tangan Allah. Kuncinya adalah ayat yang ke-17. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Dia buat demikian untuk memuliakan namanya, meninggikan namanya. Ini penting untuk Tuhan. Ini tujuannya. Ini maksudnya. Keinginannya untuk Musa dan Harun dan pasti untuk kita masa kini. Nah, pertanyaannya untuk kita. Dalam kehidupan atau pelayanan kita, siapa ditinggikan? Kita sendiri atau Yesus Kristus? Pengakuan Westminster mengatakan bahwa tujuan manusia yang terutama adalah begini: memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Bagaimana kita memuliakan Allah di dalam konteks kita? Bagaimana kita memuliakan Allah dalam panggilan kita, dalam tugas kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita? Bagaimana kita memuliakan Allah? Ini harus menjadi tujuan terutama dalam kehidupan pelayanan kita, keluarga kita. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah dalam keluarga, dalam pernikahan. Bapak Ibu, pernikahan kita dimaksud untuk membayangkan atau menggambarkan kemuliaan Tuhan. Kalau ada masalah dalam pernikahan kita, berarti kita tidak akan memuliakan Allah dalam pernikahan. Kita akan menjadi contoh jelek untuk masyarakat dan komunitas terhadap siapakah Allah sebagai Allah Tritunggal. Bagaimana kita menjadi seperti Allah, sama seperti Musa? Bagaimana kita bisa menjadi seperti Allah kepada dunia ini? Yesus mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan kita baik hanya oleh karena kita diselamatkan oleh Yesus dan diberikan kebenarannya sendiri. Kebenaran dari Yesus diberikan kepada kita. Itu membuat kita menjadi baik. Oleh karena itu, jika kita bercahaya di dunia ini, kita menyatakan cahaya Yesus sebenarnya. Dan oleh karena itu, Bapa kita di surga dimuliakan. Bagaimana bangsa-bangsa lain akan tahu bahwa Allah adalah Tuhan? Dari pelayanan Yesus di dalam hamba-hambanya. Mereka di Mesir mengetahui bahwa Allah Israel adalah Tuhan lewat pelayanan Musa dan Harun. Dan sama seperti itu masa kini, bangsa-bangsa di sekeliling kita, suku-suku lain akan tahu, akan mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan lewat pelayanan Yesus di dalam hamba-hambanya. Bukan dari kita, tetapi dari Yesus di dalam kita. Diam di dalam Yesus. Dan firman Yesus akan diam di dalam kita. Dan kita akan berbuat banyak. Semua sistem lain,
sistem lain dan filsafat lain di dunia ini. Seperti sungai Nil yang menjadi darah. Tidak ada gunaannya dibandingkan dengan Allah kita. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat 2 menjelaskan kebenaran ini. Yesaya 55 ayat 1 dan 2. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Maaf, susah. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Maksud Yesaya adalah, kenapa kita menghabiskan uang, menghabiskan tenaga, menghabiskan panggilan untuk hal yang kosong, untuk hal yang tidak bisa memuaskan. Kita diminta oleh Tuhan untuk mendekati Dia supaya kita bisa minum dan makan dari Tuhan sendiri yang memuaskan. Yesus menjelaskan hal yang sama dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dibandingkan dengan Yesus, semua sumber kehidupan di dunia ini tidak bisa memuaskan. Yesus bisa. Yesus siap untuk memuaskan. Nanti Yesus akan mengalahkan semua dewa-dewi di dunia ini. Siapa adalah Tuhan kita sekarang? Bapak Ibu, siapa menjadi tujuan kita dalam kehidupan pelayanan ini, dalam keluarga ini, dalam masa kini? Siapa menjadi sumber kehidupan seperti air dan tujuan kemuliaan? Itu harus menjadi Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena Tuhan adalah sumber kehidupan dan Tuhan adalah tujuan untuk kemuliaan. Dan tolong kami masing-masing untuk hidup untuk kemuliaan Tuhan Yesus, dan sampai semua bangsa-bangsa ya di sekeliling kami dan suku-suku yang ada di Indonesia bisa tahu siapakah Allah Tuhan kita, Tuhan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.